Oke, kita lanjutkan kembali materi selanjutnya, yaitu tentang respirasi ya. Yang mempengaruhi respirasi itu adalah contohnya faktor internal ya. Faktor internal yaitu buah itu sendiri ya, atau komoditas itu sendiri. Komoditas itu dibagi menjadi dua ya, antara buah klimaterik dan non klimaterik. Kemarin atau pertemuan sesi sebelumnya kita membahas tentang buah klimaterik dan non klimaterik ya, bahwasanya buah klimaterik itu matang setelah dipetik dan non klimaterik harus matang di pohonnya atau di inangnya. Oke, ini adalah fase-fasenya. Tadi kita ulas juga. Fase 1 itu praklimaterik, 2 peningkatan klimaterik, 3 yaitu puncak klimaterik, dan 4 fase klimaterik. Yang paling nikmat itu adalah fase di nomor 3. Buah itu paling nikmat itu fase puncak ya. Fase di nomor 3. Oke. Di mana laju respirasi ini mengalami di fase praklimaterik drop dulu. Shock ya. Karena lepas dari inang dia langsung turun. Ketika udah lepas, dia menyesuaikan diri, dia langsung berespirasi dengan sendirinya. Sama seperti makhluk hidup seperti kita manusia. Ketika lahir itu kan di dalam rahim itu masih tergantung pada tali pusar ya, atau kalau bahasa ininya kulit ari-arinya gitu ya. Setelah diputus itu tali kehidupannya antara bundanya dan anaknya, dia berespirasi dengan sendirinya, dia bisa memetabolisme dengan sendirinya gitu. Ini kita bisa mempermudah menganalogikan itu terhadap manusia. Dan paling nomor 3 itu adalah fase puncak respirasi ya. Puncak respirasi sama dengan kita, fase pertumbuhan itu puncak respirasinya, puncak pematangannya. Dan ketika seiring dengan berjalannya laju respirasi, etilen juga berjalan seiring dengan laju respirasi juga. Naik dia naik, turun dia turun untuk klimaterik. Tapi kalau non klimaterik moderat ya, terus aja berada berdampingan datar ya, ininya flat. Nah, kita bisa lihat di sininya ya, ini flat. Oke, di sini ada contoh-contoh klimaterik dan non klimaterik. Di sini ada fase yang sangat signifikan sekali laju respirasinya, yaitu buah sukun dan sarikaya. Laju respirasinya tinggi sehingga pendek sekali umur simpannya sukun dan sarikaya itu. Beda dengan mangga, ya. Beda dengan tomat juga. Nah, di sini buah-buah non klimaterik laju respirasinya flat. Strawberry kalau kita udah petik itu nunggu matang sampai kapanpun nggak bakalan terjadi. Rasanya sama seperti baru dipetik, sama ya. Sehingga tidak ada laju respirasinya di sana, sehingga tidak akan cepat matang, sampai kapanpun tidak akan matang ya. Oke. Ini faktor-faktor lingkungan ya yang mempengaruhi laju respirasi. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi laju respirasi yaitu temperatur, komposisi atmosfer, tekanan stres fisik, serangan patogen, zat perangsang tumbuh atau zat pengatur tumbuh, radiasi, cahaya, dan stres air. Contohnya gini, faktor yang mempengaruhi respirasi ini, contohnya temperatur. Analoginya manusia, misalkan kalau manusia dia suhunya panas, di lingkungan panas, dia akan cepat sekali berespirasi ya. Ketika dingin dia akan lambat sekali berespirasi ya. Sehingga yang paling optimal adalah suhu normalnya, suhu yang biasanya. Misalkan kalau buah-buah di area jalur Katulistiwa itu suhunya sekitar suhunya 27 sampai 30 derajat Celcius normalnya. Sama seperti manusia, kalau misalkan
Manusia di tengah ruangan yang panas, dia akan laju respirasinya akan tinggi, ya, sehingga akan mudah capek. Komposisi atmosfer juga menentukan, karena respirasi tergantung dari oksigen. Kalau oksigennya banyak, laju respirasi akan tinggi. Kalau konsentrasi karbon dioksidanya banyak, pasti oksigennya sedikit, ya, sehingga laju respirasi akan rendah. Gitu. Jadi komposisi atmosfer itu akan ada penerapannya di CAS dan MAP. CAS itu Control Atmosphere Storage yang berbentuk ruangan. Kalau MAP Modified Atmosphere Packaging, yaitu berbentuk package yang kecil-kecil, ya, yang biasanya kemasan, ya. Terus apalagi sih yang mempengaruhi respirasi? Tekanan, stres fisik. Analoginya tetap pada manusia. Kalau manusia mengalami stres, dia akan respirasinya tinggi, jantung berdebar sangat kencang. Nah, laju respirasi tinggi, maka akan cepat tua juga, ya. Jadi jangan stres hidup ini, dinikmati saja, ya. Itu analoginya. Sama seperti buah. Kalau buah dibikin stresnya, gimana dibuatkan stresnya? Buah dilukai saja, dilukai secara fisik, dia akan stres. Dia akan mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika menyembuhkan dirinya sendiri, dia akan fokus terhadap luka itu, sehingga dia akan fokus menyembuhkan, dia stres, maka akan cepat busuk. Oke? Serangan patogen. Kalau serangan patogen sama dengan analoginya sebagai manusia. Kalau manusia itu dibebankan, ada penyakit misalkan, ya, ada penyakit, terkena penyakit, maka akan cepat sekali terserang penyakit, gitu ya, maka akan cepat sekali dia berespirasi. Contoh misalkan dia lagi demam terus, dia pasti lihat pernapasannya akan sangat cepat, maka akan cepat sekali busuk juga, karena laju respirasi akan tinggi. Zat perangsang tumbuh, dirangsanglah pertumbuhannya, maka akan metabolismenya akan tinggi. Ketika tinggi, dia akan terangsang sehingga laju respirasinya tinggi. Termasuk radiasi juga. Radiasi, misalkan sinar UV untuk fotosintesis, dia akan laju respirasinya sangat tinggi. Termasuk cahaya dan stres air. Stres air, stres fisik sama saja, stres judulnya, ya. Maka laju respirasinya akan tinggi. Stres air, ketika misalkan airnya kebanyakan, maka dia akan stres, ya, sehingga akan mengundang jamur dan bakteri. Airnya sedikit, dia akan kehilangan kadar air, sehingga menjadi akan stres dan cepat busuk. Oke, sekian dan terima kasih.